Oke, Fajar. Selamat siang. Siang, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita mau ngobrolin soal sejarah kamu membuka unit layanan di satu rumah sakit sebelum rumah sakit yang sekarang kamu bekerja. Mungkin sebelum kita ngobrol itu, kamu perkenalkan diri dulu, profil kamu siapa, nama lengkap mungkin, nomor NIM ya, induk mahasiswa kalau masih ingat. Aduh, lupa. Kalau masih ingat, angkatan tahun berapa, kemudian mungkin lulusan tahun berapa, dan riwayat pekerjaannya seperti apa sih? Halo, Assalamualaikum. Nama saya sebagai Fajar Kusumo. Panggilan saya Fajar. Saya di Akademi Terapi Wicara YBW itu dari 2005 lulus 2008 dan langsung menjadi sebagai menjalani profesi sebagai terapi wicara sampai sekarang. 2009 saya bekerja di klub rumah anak untuk tumbuh kembang dan hampir setahun lebih saya kerja di sana, dan setelah itu saya melakukan home visit sampai 2012 akhir, dan akhirnya saya masuk dan bergabung di rumah sakit swasta di Jakarta Selatan dari 2012 sampai 2019, dan sekarang di rumah sakit di daerah selatan RSUD Pasar Minggu. Oke, lengkap ya profilnya. Oke, mungkin kita langsung aja, kalau obrolan hari ini tuh mau mengulik gimana sih caranya kita bisa membuka, sebutlah, unit layanan di rumah sakit. Karena sebelumnya di rumah sakit tempat kamu bekerja itu, informasi yang saya dapat adalah unit rehabilitasi medis yang ada di rumah sakit tersebut buka dari tahun 86, kemudian sekitar tahun 2006 ya, kalau nggak salah, sekitar 2006 terapi wicara masuk ke dalam tim rehabilitasi tersebut, dan sepanjang sebelum akhirnya kamu masuk, kurang lebih 6 tahun, unit layanannya hanya di situ saja. Kemudian begitu kamu masuk, kurang lebih 1 tahun kemudian, kamu bisa membuka akses pelayanan terapi wicara ke unit NICU dan perinatologi, dan bahkan selain rumah sakit tempat kamu bekerja itu, rumah sakit apa mungkin cabangnya gitu ya, sakit, dua rumah sakit berikutnya yang masih satu keluarga dari rumah sakit tersebut, akhirnya membuka layanan yang sama seperti yang kamu buka di rumah sakit induknya tersebut. Oke, Fajar, bisa ceritain nggak apa yang akhirnya membuat kamu termotivasi atau akhirnya mau membuka akses unit pelayanan selain di rehabilitasi medis aja waktu itu? Gimana? Oke. Waktu itu kepala unit saya memang seorang fisioterapi, dan kepala unit saya bilang bahwasanya kamu sebagai speech terapi harus bisa mengembangkan speech terapi dirimu sendiri. Kita tidak tahu. Jadi yang bisa ngembangin adalah dirimu untuk speech terapimu, diagnosanya. Dan saya pahamin banget itu kalimatnya, dan terus saya lakukan pada saat saya tindakan terapi ke ICU. Kebetulan ICU itu sama Perina itu satu lokasi, disekat sama kaca. Jadi saya setiap hari tindakan situ saya ngelihat anak usia 4 bulan, usia 5 bulan dikasih OGT, dan setelah saya melakukan tindakan, kadang saya belum melakukan tindakan ke pasien saya komunikasi dengan susternya, komunikasi setiap hari, komunikasi berlanjut sebulan 2 bulan ketemu, dan saya tahu siapa orang yang bisa sampaikan kemampuan speech terapi bisa megang feeding problem ini ke dokter anaknya, karena saya nggak tahu dokter anaknya itu siapa yang megangnya. Enggak. Setelah saya tahu pakemnya dia, ternyata leader dan kepala unit inilah yang bisa menyampaikan bahwasannya speech terapi itu bisa ngerambah ke feeding problem, bisa ngebantu pasien-pasien mereka yang untuk menelan, untuk minum susu gitu kan. Nah, setelah itu mereka komunikasikan lagi ke dokter anaknya. Nah, dari dokter anak lah baru ngerujuk ke kita. Dari ngerujuk ke kita baru saya konfirmasikan lagi ke dokter rehabnya bahwasanya kayak
speech therapy bisa masuk untuk ngebantu ini. Programnya apa? Program tulis aja feeding problem. Terus apa stimulasi aja dong, refleks menelan, refleks mengisap itu aja gitu. Akhirnya sesama dokter ini berkomunikasi, ya kan? Berkomunikasi, saya terserah mereka komunikasi seperti apa. Yang penting ada apa orang lain pasien yang membutuhkan untuk speech terapi, walaupun pada waktu itu saya nggak tahu dan saya nggak pernah megang untuk kasus bayi itu mau lahir atau 4 bulan saya belum pernah pegang, tapi saya sebagai speech terapi diagnosa yang banyak yang harus kita pegang, ya udah akhirnya saya lakukan dan alhamdulillah pas masuk entah itu memang kondisinya ringan, kondisinya berat, kayaknya waktu itu ringan deh. Sekali saya terapi, kita tahu minum bisa. Nah, suster yang lebih tahu kan. Nah, saya komunikasi lagi sama susternya, gimana? Mas bisa mas, ininya minumnya. Terus berapa mili? Oh dapat mas 20. Besoknya lagi pas di terapi, dapat mas naik lagi. Dirujuk lagi tambahan. Tambah lagi, dirujuk lagi. Terus bagus dan akhirnya ya bisa untuk speech terapi masuk ke NICU dari Perina itu. Kalau yang NICU bisa nggak yang baru lahir prematur? Bisa. Dalam hati sih, aduh gimana ya, jajal dulu ya, pokoknya gimana, bismillah aja lah pokoknya lah, gitu kan. Kita pakai bismillah aja. Ya udah akhirnya jalan, terus mereka ngerujuk juga posisi yang lebih kecil NICU, berhasil juga ternyata, alhamdulillah. Dan ya walaupun masuk itu saya seger Mbak, keluar saya keringat dingin gitu loh. Karena saya nggak tahu ilmunya gimana, pegangannya gimana, ya kan? Tekanannya, saya megang dewasa, tiba-tiba megang bayi prematur yang baru dilahirkan. Nah itu belajar tentang tekanannya, rabahannya, ototnya lari kemana yang itu rabahannya pelan, gimana pokoknya saya dah otodidak aja lah, bismillah, saya lakuin, alhamdulillah berhasil gitu. Dan untuk rumah sakit induknya itu udah paham lah kalau memang speech terapi bisa ngerambah ke ngebantu NICU dan Perina. Oke. Jadi diawali dengan terinspirasi dari atasanmu gitu ya, yang fisioterapi itu untuk iya. Kita sebagai tenaga terapis wicara ya memang kita sendiri yang harus mengambil peran untuk akhirnya bisa mengembangkan keilmuan kita sendiri di lokasi tempat kita bekerja gitu ya. Iya. Dan salah satu strategi awal yang kamu lakukan adalah menjalin relasi sama tenaga kesehatan lain, gitu ya? Benar gitu ya? Saya menjalin relasi, semua di dalam rumah sakit itu rumah saya relasi semuanya. Jadi dari mau OB mau ke staf khusus, terus mau dokter saraf, dokter yang jago pun saya deketin secara kedekatan pribadi. Setelah agak mendekat, secara hati kita ngobrol dengan biasa, kita masukin nih tentang speech therapy. Speech therapy yang kadang-kadang yang mereka tanya, kok nggak bisa makan minum di speech therapy? Itu dokter spesialis mengatakan itu, dan kaget juga. Oh iya dok. Akhirnya saya kasih tahu secara santai aja. Ya iya, kan masih jalurnya tenggorokan lah. Kan kalau ngomong lewat mana tenggorokan. Kalau menelan lewat tenggorokan. Nah itu masih bagian saya. Nah, oh gitu ya Jar ya. Ya udah saya ini. Jadi saya ngomong biasa aja akhirnya dia masuk. Jadi kalau saya ngomong masalah bahasa baku nanti terlalu ini takutnya saya ngajarin tambahan. Jadi saya ngomong biasa kayak gitu. Oh ya udah kata dia. Akhirnya dirujuk. Ya, berelasi ya. Gimana kita punya kemampuan komunikasi interpersonal sama orang lain dan menempatkan diri kita sedemikian rupa gitu ya, supaya akhirnya relasi itu memang terjalin baik gitu. Oke. Selain itu Fajar, setelah misalnya kamu udah ini nih ya, udah membangun relasi dan kemudian kamu menunjukkan pekerjaanmu yang sesungguhnya. Apalagi kira-kira yang secara baik disadari maupun tidak disadari waktu itu ternyata itu yang kamu kerjakan sampai akhirnya unit itu bisa berjalan dengan cukup baik sampai hari ini ya. Nah, yang saya jalani memang
harus meningkatkan kompetensi kita sebagai speech therapy. Dan akhirnya dari kompetensi itu dikembangkan, akhirnya nanti terjalin sebuah kredibilitas nama baik kita. Nama baik kita nggak perlu untuk halayak ramai, tetapi nama baik yang kita jalani adalah kepada pasien itu dulu aja. Gitu. Gak usah muluk-muluk. Nanti kan setelah dari pasien itu kita ke tim, ke teman sejawat, ke teman lainnya itu ada dapat. Dan setelah kita mempunyai nama baik, jaringan kita banyak. Jaringan itu banyak yang manggil atau apa. Kan tadi kamu sempat nyebutin kalau pertama yang kamu lakukan adalah menjalin relasinya dulu, menjalin komunikasi sama orang-orang di sekitarnya, sampai akhirnya komunikasinya terjalin, networking-nya terjalin, sampai akhirnya kompetensi ditingkatkan terus-menerus untuk hasil akhirnya adalah kredibilitas kita atau persepsi orang terhadap pekerjaan kita, kepercayaan mereka terhadap kita juga jadi terjaga. Selain 3 poin itu, kompetensi, kredibilitas sama networking, ada poin lain nggak yang mungkin bisa kamu share sama teman-teman kita? Kalau untuk kita berbicara nambah ya Mbak ya, kalau nambah untuk per unit, yang pertama itu setiap menambah itu kita jangan berbicara tentang uangnya dulu. Kita berbicara kerja adalah kita harus belajar dulu. Jadi belajar membantu orang, belajar untuk karena kita pelayan jasa, dipahaminnya itu terus memberikan dulu dari informasi, terus memberikan informasi yang gamblang kepada pasien dan keluarga pasiennya. Dan setelah itu tanggung jawab kita adalah juga itu memberi informasi kepada unit yang kita pegang. Unit di NICU atau di Perina itu sama dengan unit rumah kedua saya. Sehingga terjalin kekeluargaan di situ. Nah, untuk kita menjadi speech therapy kuliah dapat titel, oke, dan untuk menjadi profesionalisme sebagai speech therapy itu berlanjut sampai sekarang, sampai kita nggak megang lagi. Dan kita menjadi profesionalisme itu membutuhkan pasien. Nah, pasien dari mana? Pasien dari dokter. Dokter dari mana? Dokter dari kita memperkenalkan. Jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan atau membuka unit dan menyerahkan unit itu berkembang dengan rumah atau rumah sakit tempat saya kerja. Saya nggak menyerahkan perkembangan speech therapy kepada mereka, tapi saya sendiri mengembangkannya. Oh, oke. Jadi kalau di obrolan kita sebelumnya mungkin kamu menggunakan istilah jemput bola. Ya, jemput bola. Jadi kalau misalnya ada informasi untuk rujuk ke pasien, ke saya akan datang ke dokter itu sendiri yang merujuk ke saya. Jadi pada saat mereka merujuk ke pasien, ke saya meminta informasi ke mereka. Nah, saya jemput bola. Kitnya adalah bagaimana pasien ini menjadi lebih baik dari apa yang mereka alami. Gitu. Oke, kalau saya bahasakan pakai istilah saya sendiri apa yang kamu sampaikan hari ini pada saat kita bekerja. Mungkin memang tema hari ini kita ngebahas tentang gimana sih kita memperkenalkan atau membuka unit baru di rumah sakit gitu ya. Tapi pada intinya bagaimana kita mendidik diri kita sendiri untuk terus lebih baik, berelasi dengan orang lain itu juga bisa memperkenalkan profesi kita sendiri, kemudian mungkin kita juga perlu terus meningkatkan kompetensi kita untuk bisa memberikan layanan yang terbaik untuk klien ya, supaya kualitas hidupnya menjadi lebih baik, kemudian misalnya kredibilitas juga adalah bagian yang emang kita harus jaga gitu ya. Kita harus jaga sampai terus-terus. Dan itu semua dilakukan dalam payung menjemput bola. Menjemput bola artinya kita harus mendidik diri kita sendiri untuk melakukan itu semua untuk profesi kita mungkin. Gitu kali ya Fajar ya. Iya sih. Iya, Mbak. Oke deh. Fajar, terima kasih waktunya dan sharing ceritanya.